Nanti, teman-teman, saya berusaha pakai link YouTube, tapi ini belum bisa karena masalah sinyal ya. Karena kan sekarang lagi musim hujan, dan kemarin karena saya tinggal di Yogyakarta nih, ya, jadi ada letusan abu vulkanik, jadi pengaruh juga gitu ke daerah kita sekitar ya, karena kebetulan saya agak jauh sih dari Gunung Merapi. Mungkin yang sudah pernah ke Yogyakarta tahu Kaliurang ya, kilometer 10 ya, di situlah saya. Jadi insya Allah ini kita pakai rekaman dulu, saya record, nanti saya bagikan kepada leader besarnya ya. Nanti kalau udah oke, saya akan kirim ke YouTube-nya. Jadi tetap nanti bisa dibuka di YouTube gitu bagi yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom. Tapi kalau bisa masuk ke ruangan Zoom, Masya Allah nih teman-teman sekalian ya, magnetnya tuh lebih dapat, vibrasi semangatnya pun lebih dapat, dan teman-teman juga boleh nanti bertanya langsung dengan narasumbernya ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan, kita berusaha tepat waktu ya, sudah menunjukkan lebih 4 menit nih teman-teman sekalian. Saya mulai aja ya. Jadi kalau kita disiplin teman-teman, insya Allah ini akan jadi habit, jadi kebiasaan. Karena teman-teman semua di sini ya, yang saya lihat, ada yang masih muda, ada yang setengah muda, ada yang setengah tua gitu ya. Kayak saya udah tua juga loh ya. Menuju, aduh, menuju 50 tahun. Kalau katanya dokter, aduh kok lupa ya namanya. Yang dokter itu, dokter Aisyah Dahlan, kalau usia sudah 47, 48 itu menuju lansia. Ye, Masya Allah. Tapi lansia aja, wow, nggak kalah dengan anak muda. Nggak kalah sama Mbak Ulfa nih. Saya lihat Mbak Ulfa masih muda banget ya. Nggak kalah dengan Mbak Kartina yang masih muda banget. Nggak kalah dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti, ayo di on cam. Masya Allah. Nggak kalah dengan Mbak Rahma. Apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman semua ya. Ini nggak bisa saya sebut satu persatu. Dan Masya Allah teman-teman, kita jangan mau kalah dong dengan Bunda Nurul. Wow, Bunda Nurul aja itu selalu hadir. Usia 76 tahun teman-teman, tapi masih aktif. Karena niat beliau bukan lagi masalah dunia saja, tapi di sini saya bisa membawa sebanyak-banyaknya amal jariah kebaikan. Ya. Nah, karena teman-teman semua di sini adalah pengusaha, ya leader. Pengusaha apa sih? Pengusaha yang bermanfaat buat banyak orang. Ya, banyak berbuat kebaikan tanpa mengenal lelah. Nah, yang namanya pengusaha itu pastinya nggak mungkin bekerja sendirian, ya kan? Kalau masih bekerja sendirian, ayo dirubah pola kerjanya. Pola kerja bareng-bareng itu lebih enak, ya. Karena apa? Lebih mudah, saling mensupport, saling ada doa. Kalau kerja sendirian, ya, dikala kita nggak mampu ngapa-ngapain atau misalnya kita lagi sakit, ya udah berhenti rezeki itu. Tapi kalau kita kerjanya bareng-bareng nih teman-teman, ya, jadi rezekinya juga bareng-bareng, ya teman-teman sekalian. Nah, kalau yang namanya pengusaha itu gimana sih teman-teman sekalian? Yang namanya pengusaha yang paling utama kuncinya adalah sabar. Karena pada saat kita berproses sabar, disitulah pahalanya. Jadi saya cuma ingin ngebahas masalah sabar ya. Jadi kuncinya memang sabar, karena di situ banyak pahala yang sudah Allah siapkan. Sama seperti kita, ini kan semua udah pada orang tua semua ya, atau yang belum gitu ya, yang mungkin nanti jadi calon orang tua, bisa belajar ya. Yang namanya orang tua kan punya anak, anak itu kan berbeda ya, perlakuannya, sikap-sikapnya, caranya, sifatnya juga semua berbeda. Ada yang pendiam, ada yang nggak bisa diem ya, teman-teman sekalian. Jadi Masya Allah dari berbagai macam perlakuan dari anak-anak kita, di situ ada proses sabar yang harus kita pahami, maklumi. Ya, ya Allah, anakku kok nakal banget ya. Oh nggak apa-apa. Disinilah pahala surganya. Jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman sekalian juga, coba mulai berlaku seperti itu. Karena setiap pertemuan itu kan memang nggak ada yang kebetulan teman-teman. Kalau kita mengingkari takdirnya Allah, tandanya kita tidak mensyukuri, kita tidak menerima apa yang sudah Allah dekatkan kepada kita.
Nah, semua pertemuan ini tidak ada yang kebetulan. Dan kebetulan teman-teman, tadi juga sempat ada meeting TS ya, dari Mas Ipo khusus para Shine. Jadi para Shine itu kalau teman-teman mau tahu, setiap hari Jumat pagi kita itu digojlok. Digojloknya itu nggak seperti kepada Bright Plus, kepada Bright, kepada Agen Plus. Jadi di gojloknya itu lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Diajarkan bagaimana bisa memaintain, membersamai, memberikan kasih sayang, bertanggung jawab kepada mitra-mitranya, ya teman-teman ya. Jadi kalau udah di seperti Shine ini memang harus saklek teman-teman. Karena apa? Kita punya Bright Plus, kita punya Bright, punya Gen Plus. Jadi materi yang tadi disampaikan oleh Mas Ipo adalah tentang pemahaman bahwa bagaimana menjadi seorang leader itu harus bersabar dengan mitra-mitranya yang punya pemikiran yang macam-macam ya, yang namanya mitra. Kadang gini, Mas Ipo menyampaikan kepada kita, jangan remehkan leader. Nah, gitu. Maksudnya apa nih? Kadang gini, pikiran kita ya sebagai seorang mitra kadang suka sempit ya teman-teman ya. Ya itu wajar karena kita banyak tuntutan. Aku punya leader, tapi kok leaderku ini kok kayaknya kurang membina. Enak banget ya dia udah dapat rezeki banyak gitu ya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah gitu. Nah kalau kita sempat berpikir seperti itu teman-teman, dia dapat banyak itu kan karena saya yang bergerak. Itu adalah kalimat sombong. Kalimat sombong kita gitu. Jadi kalau bisa kita menghindari ya pemikiran-pemikiran seperti ini karena segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Kita nggak pernah tahu ya apa yang sudah Allah dekatkan itu adalah cara Allah bagaimana untuk merubah kita menjadi lebih baik dalam cara berpikir ya di hati kita, pikiran kita, membersihkan pikiran dan hati kita untuk lebih bersabar, lebih kuat, lebih nerimo, lebih bisa memaklumi, memahami, melupakan ya setiap ada permasalahan. Dan jangan pernah kita mencari-mencari kesalahan orang lain, teman-teman sekalian. Karena perlakuan gini akan imbas kepada kita, terutama kepada leader. Leader itu adalah guru, posisinya mulia dan tinggi. Setiap pertemuan yang sudah Allah dekatkan itu, terutama di bisnis ini, bagi teman-teman yang sudah memiliki leader, itu adalah takdir yang sudah Allah dekatkan. Dan perlu teman-teman Agen Plus tahu, ya juga Bright ya, yang untuk biar lebih paham bagaimana karakternya Mas Ipo. Mas Ipo menyampaikan kepada kami bahwa Mas Ipo itu sangat tidak ridho apabila ada mitra-mitranya yang pindah-pindah. Ya, pindah-pindah kemana? Pindah-pindah leader, pindah-pindah grup. Beliau tidak ridho. Boleh nggak beliau tidak ridho? Boleh, karena beliau kan yang pemiliknya BP. Nah, jadi buat kita yang sudah bergabung di BP, yang memiliki leader atau mitra, yang berbagai macam perlakuannya, mencobalah untuk belajar memahami, mencobalah belajar untuk bersabar. Karena kuncinya bisnis itu teman-teman ya, ilmu ini kan kita bertabur ya dari Mas Ipo, dari Bu Ayu, dari leader-leadernya teman-teman. Wah, udah penuh. Ilmunya tuh udah tumpah istilahnya ya teman-teman sekalian. Nah, supaya rezeki itu bisa menjadi rezeki kita, teman-teman, kuncinya memang dari hati. Jadi dengan adanya ilmu yang luar biasa ini kita praktekkan dan hati kita yang lapang, hati kita yang luas, hati kita yang tenang, hati kita yang legowo, hati kita yang penuh kasih sayang, insya Allah saya jamin rezekinya itu dahsyat. Teman-teman nggak perlu mengejar rezeki itu kepayahan. Rezeki itu akan datang tanpa payah. Karena rezeki itu kan buat kita. Kalau buat kita tandanya Allah memantaskan buat kita dulu. Misalnya gini, buat Bu Sulis, saya mau kasih 30 juta sebulan buat Bu Sulis. Tapi saya lihat Bu Sulis ini masih pemarah gitu. Allah lihat. Masih belum totalitas kepada mitranya. Masih ada prasangka dengan mitranya, misalnya begitu ya. Membersamainya juga masih Senin Kamis. Allah akan kasih besar nggak? Sesuai yang Allah ingin berikan. Belum. Karena rezeki itu adalah masalah kepantasan. Dikala kita sudah melapangkan hati, betul-betul ikhlas pada saat bertemu dengan saudara dan mitra kita, totalitas, hati di BP, hari di BP. Selama ini kan kita menyatakan seperti itu, tapi prakteknya enggak. Ya,
Hati di BP, hari di BP. Ingat nggak ceritanya Bu Ayu yang Endgame? Ada pemain game yang hanya pemain game iseng yang hanya bermain 3 jam, beliau bisa mendapatkan rezeki ratusan juta. Itu hanya bermain 3 jam loh, dapat ratusan juta. Lah kita nih teman-teman, ada nggak nyampe 3 jam? Mungkin nggak ada ya teman-teman ya. Tandanya di BP itu teman-teman memang apa yang kita katakan selama ini, hati di BP, hari di BP harus sesuai yang kita sampaikan teman-teman sekalian. Jadi insya Allah dari teman-teman membersamai betul-betul totalitas, ilmu yang dibagikan betul-betul teman-teman praktekkan, ya, legowo dengan apa yang sudah Allah dekatkan, leader yang sudah Allah dekatkan kepada teman-teman, karena leader itu adalah asbab kita ada di sini loh teman-teman. Teman-teman bisa hadir di dalam ruangan Zoom ini, bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun ini, asbabnya itu adalah dari leader kita. Ya, jadi ayo bertahan dan berjuang di sini. Ya, buat teman-teman sekalian ya, di BP, banyak teman-teman kita yang sudah sukses dan semua berproses karena kesabarannya. Lihatlah para Shine, para Bright Plus yang tetap bertahan, terutama itu dari buah kesabarannya ya. Kita sudah lebih beruntung bisa ketemu di sini dengan Mas Ipo. Apalagi sekarang di BP ini teman-teman sudah ketemu para tokoh-tokoh. Padahal untuk ketemu para tokoh itu, ya kalau kita nggak di BP itu tidaklah mudah teman-teman. Mas Ipo aja dulu kalau mau ketemu tokoh harus nulis buku dulu dan harus bayar mahal. Nah teman-teman tanpa harus nulis buku, tanpa harus bayar mahal, bisa ketemu dengan mereka semua, para tokoh-tokoh ya, bisa berfoto langsung, bisa menerima ilmu langsung dari mereka. Ayo teman-teman, istiqomah. Kunci di bisnis ini bukan hanya istiqomah tapi bergerak, karena fitrahnya manusia itu adalah bergerak. Kalau kita diem aja, badan kita sakit-sakitan. Karena apa? Di dalam tubuh kita ini ada hormon yang perlu terus berputar, yang perlu terus hadir ya. Jadi caranya adalah agar hormon itu bergerak, teman-teman, harus teman-teman itu ya melakukan action, melakukan aksi ya. Berpikir, belajar. Nah, sekarang kan pandemi sudah agak longgar ya, teman-teman. Katanya di bulan April sudah tidak perlu memakai masker lagi ya, teman-teman. Lalu dirubah pandemi menjadi endemi sekarang di Indonesia, nanti bukan lagi pandemi, endemi. Endemi itu apa sih? Endemi itu sama seperti kita sakit demam berdarah. Sakit demam berdarah itu kan ada yang ketolong, ada yang nggak ketolong, ya teman-teman ya. Ketolong kalau staminanya terjaga, imunnya terjaga. Tapi kalau yang tidak tertolong, HB-nya sampai turun drop, bisa meninggal, ya. Jadi pandemi kita yang berubah jadi endemi ini pun perlakuannya juga akan seperti itu, teman-teman. Tandanya teman-teman, propolis ini sangat penting sekali buat kehidupan kita sehari-harinya ke depan, terutama buat anak-anak kita. Kalau kita cinta sama anak-anak kita, cinta sama keluarga kita, konsumsi terus British Propolis. Jadi British Propolis itu bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk suplemen ya, sehari-hari itulah yang dilakukan ya. Jadi buat teman-teman sekalian, ayo makin yakin di BP ini sudah Allah tunjukkan sebuah bisnis, sebuah komunitas, sebuah wadah yang insya Allah semuanya jadi kebaikan buat diri kita. Kita jadi sehat, lalu kita berusaha bermanfaat buat orang lain, jadi rezeki kita jadi pengusaha yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, biar rezekinya cepat, rezekinya mudah, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ayo, bisa jadi kayak Bu Sulis, bisa jadi kayak Mbak Belina, bisa jadi kayak Mbak Mia, Bu Nurul, bisa jadi seperti Bu Indri, ya, bisa seperti Pak Sularto, bisa seperti Bu Tuti, yang Masya Allah dan semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini, kita semua terus berikhtiar dan pantang menyerah, ya. Bisa sukses membersamai mitra-mitra kita dengan sabar. Dan bersyukur kepada Allah atas wasilah yang sudah Allah temukan. Hebatnya di bisnis BP ini teman-teman, saya tuh 13 tahun loh di 8 tahun ya di bisnis MLM. Dan di bisnis yang bukan MLM ini masuk tahun keempat. Masya Allah ya,
walaupun bukan MLM teman-teman, tapi alhamdulillah kita punya founder, punya mentor, punya guru yang luar biasa, Mas Ipo, yang begitu tegas, begitu keras ya. Alhamdulillah kita semua terjaga ya, terjaga untuk ingin aneh-aneh, pengen macam-macam, padahal tidak ada keterikatan. Nah, supaya keterikatannya ini betul-betul tidak lari kemana-mana, teman-teman yang siap jadi pengusaha besar, pengusaha manfaat, yang pengen timnya besar, ayo dijaga timnya dengan penuh kelembutan, pakai hati ya, kalimat yang baik, contoh seperti Rasulullah. Rasulullah saja tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menyakitkan hati. Saya juga berproses teman-teman. Dulu saya nggak paham, setelah kesini-sininya ya teman-teman ini akhirnya iya ya. Ini akan membuat jadi dilema buat saya pribadi gitu. Ternyata kalau kita penuh kelembutan, mendengarkan, tidak memerintah, tidak berkesan kayak leader ya, belagu-belaguan jadi leader gitu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman, jadikan mitra-mitra kita ini saudara kita, jadi tim, jadi teman yang asik-asik aja. Insya Allah teman-teman bisnisnya jadi keren. Mereka pun nggak perlu teman-teman suruh-suruh, ayo RO, ayo RO, RO sendiri teman-teman. Karena apa? Cinta sama leadernya, nyaman sama leadernya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah buat mitra-mitra yang ada di sini, Masya Allah, saya doakan di tahun 2022 resolusinya semakin luar biasa, ya teman-teman melakukan perubahan yang dahsyat, terutama ke timnya. Jangan lihat ke atas, lihatnya ke tim, ya nggak usah peduli sama leadernya seperti apa. Yang penting tetap bersama leadernya, punya punya santun, punya etika, ya karena leader itu juga manusia, mitra itu juga manusia punya hati, ya teman-teman sekalian. Dirangkul dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, teman-teman. Insya Allah ya, bisnisnya itu mengalir dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan ridhonya Allah, dengan rezeki yang tidak disangka-sangkanya Allah, ya teman-teman sekalian. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sudah hadir 45 juta peserta. Ya, 45 juta mitra, 45 pejuang nafkah, 45 orang tua yang hebat, yang berjuang untuk keluarganya. Saya the best banget, bukan hanya 2 jempol, ini 4 jempol udah, 10 jempol keluar semua. Kayaknya 10 ya, tangan saya udah kayak jempol semua ini. Ya, Masya Allah, saya bangga sama teman-teman semua. Saya banyak doa buat teman-teman semua ya. Ayo jangan berhenti sampai di sini impiannya ya. Bergerak, tubuh kita mengandung endorfin, dopamin, oksitosin, sama apa lagi satu lagi lupa. Nah, itu dikeluarkan ya, teman-teman harus bergerak. Ya, harus bergerak, berpikir bagaimana buat bermanfaat buat banyak orang. Karena kalau kita berpikir kita jadi nggak pikun teman-teman ya, setidaknya dengan kita berpikir kita pun jadi bersemangat ya teman-teman sekalian. Itu saja mungkin dari saya. Kita akan hadirkan ibu yang luar biasa ya dari kota Banjarmasin. Saya kenal beliau dari Ibunda Rusmini. Masya Allah, terima kasih buat Ibunda Rusmini yang sudah memperkenalkan saya, seorang ibu yang saya nggak menyangka dari mengenal beliau banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan ya, terutama ilmu hati, ilmu bagaimana mengundang magnet rezeki ya. Dan ternyata lebih Masya Allah luar biasanya setelah ketemu langsung sama beliau ya, tambah semakin cinta, tambah semakin lucu-lucu gitu. Ternyata beliau ini orangnya senang bercanda ya, dan nggak mau diem ya, gerak ke sana kemari, Masya Allah ya. Ini kok ngilang lagi udah saya itu ya teman-teman sekalian. Baiklah, kita hadirkan seorang ibu yang sudah 2 tahun berjuang di BP. Alhamdulillah boleh saya edifikasi ya teman-teman sekalian. Hutang riba rumah beliau lunas dan beliau bisa membeli rumah lagi. Dan Masya Allah dari cerita beliau ya, beliau memiliki tanah wakaf dari ibunya. Akhirnya dibangunlah pondok tahfiz Quran ya dari hasil BP. Dan Masya Allah terakhir kemarin yang saya ketahui beliau sudah beli mobil juga ya. Kemarin juga saya sempat
eee, bareng sama beliau, disupirin beliau, wow nyupirnya keren gitu kayak pembalap, dan beliau juga baru pulang umroh nih teman-teman sekalian. Fadilahnya orang umroh, 40 hari pulang ke Indonesia, beliau berdoa nanti malam ini buat kita semua ya, semoga impian kita semua terkabul, tercapai. Insya Allah ada 40.000 malaikat yang akan mengaminkan doa beliau. Karena orang umroh 40 hari doanya masih diijabah dan diaminkan oleh para malaikat. Nanti kita angkatkan tangan, kita berdoa ya. Insya Allah doanya juga semua sama, punya impian yang luar biasa ya. Lunas hutang, pengen umroh, pengen memiliki kehidupan yang lebih baik, anak yang soleh dan soleha, nanti kita dengarkan dari beliau. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita panggilkan ibu yang luar biasa, saudara dunia akhirat saya yang luar biasa, adik saya yang cantik luar biasa dari kota Banjarmasin, Ibunda Febri Kaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Malina. Tes dulu ya, suara saya gimana? Saya baru sekitar 20 menit yang lalu tiba di kota Tanah Bumbu, kota baru. Jadi teman-teman ya, jadi saya tidak berada di rumah ini, saya sedang safar di perjalanan dan saya tetap berdoa sepanjang jalan tadi bisa sampai tepat waktu agar bisa ketemu teman-teman malam hari ini. Baik, boleh kita lapor dulu gimana suaraku di tempat teman-teman semua, bisa acungkan jempol? Insya Allah bagus ya, mantap. Alhamdulillah, barakallah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Kita membaca Quran dulu. Semoga malam hari ini apapun yang saya sampaikan tidak untuk diri saya, tetapi semata-mata untuk kebermanfaatan teman-teman dan untuk membesarkan nama Allah di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Malam hari ini saya bahagia sekali kita bertemu kembali di acara The Secret. Ini merupakan request-nya Bunda mentor kita tercinta, Bunda Malina. Jadi teman-teman, memang saya seorang trainer ya. Jadi pada saat saya harus memilih sebuah judul, itu saya sudah 2 hari yang lalu nih ya, teman-teman trainer nih ngobrol ya. Mereka ngomong gini nih, Bunda, saya tuh paling nggak mau membawakan materi Paradox of Candy gitu. Terus yang lain tanya, kenapa? Karena setiap kali saya membawakan ini, saya mesti dapat sebuah persoalan gitu. Saya dapat sebuah persoalan setiap membawakan ini. Terus ada yang nyeletuk kan, enggak itu cuman lu sugesti. Saya juga komen waktu itu, iya sugesti doang. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? H-2 sebelum saya tampil hari ini, benar-benar saya mendapat sesuatu. Mendapatkan hadiah dari Allah benar-benar, tapi saya tidak ngomong sama grup teman-teman trainer. Jadi memang gitu ya teman-teman. Setiap kita, entah itu saya hanya bagian kecil ya, entah itu ulama, entah itu leader, mereka itu pasti diuji terhadap apa yang mereka sampaikan. Jadi kalau seorang leader hari ini dia sampai berada di situ, sebenarnya ujiannya juga udah banyak. Pada saat Bu Malina menyampaikan sesuatu, sebenarnya Bu Malina tuh udah melewati itu. Gitu. Jadi yang hari ini yang saya sampaikan, insya Allah ini entah yang keberapa kali, tapi benar-benar H-2, H-1 ada 2 persoalan yang saya dapati, tapi saya bersyukurnya apa? Ilmu ini udah sampai di saya. Jadi istilahnya gini loh, kita dikasih virus, tapi kita dikasih vaksin. Jadi ilmu yang saya dapat ini benar-benar merupakan vaksin saya, sehingga pada saat sebuah persoalan itu datang,
saya sudah bisa memvaksin diri saya sehingga saya tidak kelepek-kelepek dan saya masih bisa tetap tersenyum hari ini. Oh iya, materi saya siapa ya yang pegang ya? Bisa sharing. Ulfa bisa dijadikan admin nggak ya? Soalnya saya udah membuat Sudah. PowerPoint. Sudah ya. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini sesuai janji saya sama Bunda Malina, saya akan menceritakan tentang Paradox of Candy. Oke, saya ini dulu bisa di-sharing nggak slide-nya ya? Coba kita tes dulu deh, sambil ini mungkin. Apa sih Bu Paradox of Candy? Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit. Kalau hari ini saya membawa 2 buah permen kepada teman-teman nih, misalnya ya. Kemudian satu ada permen itu di 2 saku. Permen yang satunya ada bungkusnya, sementara satu permen tidak ada bungkusnya. Ya, tidak ada bungkusnya. Kira-kira teman-teman lebih pilih yang mana? Permen yang ada bungkusnya atau permen yang nggak ada bungkusnya? Rata-rata pasti teman-teman pilihnya apa? Pilih yang ada bungkusnya. Teman-teman pasti nggak mau ya. Setelah karena mungkin dipikir kalau permen yang nggak ada bungkus pasti udah kotor, tercemar, bakteri, virus, ya kan? Jadi pasti kita pilih yang ada bungkusnya. Setelah saya kasihkan permen yang ada bungkusnya, apa yang dilakukan teman-teman? Biasanya kita buka bungkusnya. Setelah dibuka bungkusnya, kita buang ke sampah. Loh, kita ini maunya apa sih? Udah minta yang ada bungkusnya, tapi begitu udah dikasih bungkusnya, dibuang ke tempat sampah, nggak diambil gitu. Yang diambil apa? Isinya. Betul ya? Yang kita ambil cuma isinya, bungkusnya kita buang. Kenapa teman-teman seperti itu? Nah, ini adalah sebuah perumpamaan ya teman-teman, bahwa ternyata Allah itu kalau mau memberi kita sesuatu, memberi kita sebuah hadiah, tidak pernah tanpa bungkusnya. Apa sih bungkusnya itu? Nah, di sini teman-teman, bungkus dari sebuah hadiah dari Allah itu adalah persoalan utang, ada persoalan hati, kemarahan, kejengkelan, apalagi nih? Sebentar, teman-teman bisa bahasa. Pokoknya semua yang tidak kita sukai. Jadi ada rasa iri, rasa dengki, hasad dan lain-lain. Terus kita difitnah orang, kita dihianatin oleh orang, semua yang tidak kita sukai. Itulah yang kita sebut sebagai sebuah bungkus permen. Tapi gimana? Namanya permen, itu kan harus semua yang diberikan Allah harus beserta bungkusnya. Kita tidak bisa memilih, saya hanya isinya, saya tidak mau bungkusnya. Nah, jadi teman-teman, saya mau menceritakan Paradox of Candy ini adalah sebuah perumpamaan bahwa jika hari ini kita menerima sebuah persoalan, maka terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan ridho. Karena di balik semua itu ada sebuah hadiah dari Allah. Bukankah kita sudah sering mendengar ya, mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik itu dari ulama, baik dari Pak Ipo gitu ya. Cuman kita kadang lupa gitu loh. Contoh, apa persoalan itu? Kita sering menolak rezeki tanpa kita sadari. Kok ditolak rezeki? Iya, contoh, kita lagi menjemur baju nih, suatu waktu kita jemur baju, cuaca panas. Tiba-tiba turun hujan gitu. Terus kita ngomel, ya hujan, baru juga saya jemur, kok tiba-tiba hujan. Nah, itu salah satunya. Padahal untuk sebagian orang, hujan adalah rezeki. Jadi yang membuat kita kadang rezeki tidak nyampe, kita menolak gitu loh, menolak sebuah, ya macet, ya ini ya semua keluhan-keluhan seperti itulah yang biasanya kita lontarkan gitu loh. Itu yang disebut kita menolak sebuah bungkusnya. Jadi teman-teman, kita umpamakan misalnya kita menerima sebuah paket dari JNT misalnya ya. Biasanya kalau paket pasti ada bungkusnya dong. Bisa nggak misalnya sama petugas kurir, Mas, saya nggak mau tuh terima paket kalau dibungkus, tolong buka bungkusnya. Masnya mungkin
jawab, "Oh, nggak bisa, Bu, SOP-nya nggak begitu. SOP-nya saya tetap harus menyerahkan beserta bungkusnya." Nah, kita bayangkan kalau setiap hari malaikat diperintah Allah menyampaikan sebuah paket kebahagiaan kepada kita, tetapi kita yang menolak paket itu hanya karena ada bungkusnya. Nah, jadi tergambar ya teman-teman di sini. Saya juga mau cerita bagaimana kita bisa menyikapi apabila kita suatu waktu dihadapkan oleh masalah seperti ini. Saya pernah ini saya sendiri ya, saya cerita pengalaman pribadi. Bagaimana saya menghadapi masalah utang ya senilai 300 juta. Utang yang dibuat oleh adik dan suami dan saya terlibat di situ. Nah, karena saya dulu belum mengenal yang namanya ilmu mandat rezeki, yang terjadi adalah panik. Panik karena uang itu bagi kami besar dan itu adalah uang juga dari suami. Bayangkan uang itu dikumpulin bertahun-tahun gitu. Tiba-tiba ditipu. Siapa yang jadi penipu? Ipar saya gitu loh. Nah, pernah nggak mungkin di antara teman-teman malam hari ini yang mengalami kasus yang sama? Punya uang, entah itu sahabat. Biasanya yang berpotensi menyakiti kita, yang berpotensi menipu kita, mengkhianati kita, itu justru orang-orang terdekat kita. Nah, tiba-tiba kita dikejar oleh utang 300 juta. Kita mungkin mengeluh, ya Allah, ini uang sudah dikumpulin capek-capek, udah lama dikumpulin, tiba-tiba diembat orang. So what? Kenapa memangnya? Nah, teman-teman, alhamdulillahnya saya waktu kena kasus seperti ini, saya tidak panik benar-benar. Yang saya datangi apa? Saya datang ke Allah benar-benar. Saya minta kepada Allah, saya pasrahkan uangnya. Setelah saya panik ya, panik di pertama, tapi kemudian 1 bulan kemudian saya mencoba merilis namanya, menenangkan hati, dan ketemulah saya kuncinya. Kunci dari semuanya ini adalah ketenangan hati. Pasrahkan semua kepada Allah. Nah, teman-teman, kesininya saya jadi paham. Cerita saya tadi 300 juta itu balik. Balik, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara saya. Cara saya waktu itu apa? Saya menyewa pengacara. Saya menghubungi taman. Tapi semua ini tidak memberikan solusi selain daripada minta uang. Kenapa saya bisa menyelesaikan semua? Saya kembali ke Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kesininya, kalau hari ini ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama, misalnya ada persoalan-persoalan seperti tadi, pertama, pasrahkan kepada Allah. Dunia ini tempat pertemuan dan tempat perpisahan. Jadi kalau kita merasa kehilangan sesuatu, usahakan di awal tenang dulu. Kedua, pasrahkan kepada Allah. Jangan pernah mencari bantuan kepada manusia lebih dulu sebelum kita datang kepada Allah. Nah, itu terus apa yang dilakukan teman-teman? Dengan kita hati tenang tadi, ternyata Allah membukakan sebuah solusi. Karena apa? Saya berpikir begini loh teman-teman, ternyata rezeki kita kalau memang sudah Allah takdirkan hilang, itu pasti akan hilang. Entah berbagai macam caranya. Entah berbagai caranya. Saya mendapat sebuah pelajaran ini sepulang saya umroh. Jadi nanti saya ceritakan ya teman-teman. Saya cerita masalah penyelesaian tadi teman-teman. Uang 300 juta ini, atau misalnya teman-teman hari ini punya orang yang saat ini mungkin menikmati uang dari teman-teman, nggak balik-balik. Saya hanya berpikir, Tuhan bisa saja mengambil rezeki saya, tapi dengan cara yang lain. Yang pertama, ada 4 pilihan. Saya kena penyakit jantung, harus bypass. Biaya bypass itu 300 juta. Sama-sama uang Allah ambil juga kan. Yang kedua, mungkin saja kita diambil Allah dengan cara sakit ginjal. Sama-sama habis uang 300 juta. Terus yang ketiga, bisa saja anak kita yang kena sakit, habis juga uang 300 juta. Jadi kalau hari ini ternyata Allah mengambil uang kita dengan cara yang seperti itu, saya masih bersyukur, artinya kita masih sehat. Kedua, suami saya juga kemarin kecelakaan.
suami saya kecelakaan habis uang lumayan besar ya teman-teman. Mobil habis 40 juta. Saya hanya berusaha untuk ini sebuah bungkus permen saja. Pasti Allah berikan permen yang lebih baik. Karena apa? Pada saat terjadi kecelakaan, hanya mobil yang ringsek, badannya masih utuh, tidak ada lecet, tidak ada luka. Nah, seperti itu cara kita memandang sebuah peristiwa. Nah, terus saya mau cerita juga ya teman-teman, pada saat saya umrah. Jadi saya mengalami dua peristiwa dalam dua tempat yang berbeda. Jadi saya sudah 2 kali umroh. Umroh pertama tahun 2018. Saya membawa handphone 2 biji dan saya kehilangan handphone. Tidak tahu kapan terjadi hilangnya. Handphone saya hilang 1 biji di Mekah. Padahal waktu itu handphone itu saya taruh di tas. Tas itu saya gantung di leher. Secara logika itu udah saya kekep banget ya. Tapi namanya takdir hilang 1 handphone. Terus yang kedua, yang barusan saya pulang, saya membawa handphone 2 lagi teman-teman. Di hari kepulangan, sehabis tawaf wada, saya sholat di Masjidil Haram. Karena keasikan mengejar air zam-zam, satu tas saya, tas yang sama dengan umroh yang kemarin. Jadi saya membawa tas yang sama, di situ terletak handphone saya 2 biji, dompet, tergeletak di lantai 2 Masjidil Haram. Dan saya sudah tinggal sampai lantai 1. Setelah nyampe di lantai 1, saya baru ingat, hari itu saya ketinggalan handphone beserta tas beserta isinya. Saya balik lagi ke lantai 2, di situ banyak orang yang masih berkeliaran di area itu, dan tas saya masih ada, masih utuh dengan isinya, tidak ada kurang satupun. Jadi dari 2 peristiwa ini yang saya baca apa? Sesuatu, kalau Allah takdirkan hilang, sekuat apapun saya genggam, akan hilang. Sesuatu barang, jika Allah takdirkan itu masih milik saya, walaupun itu tergeletak di jalan raya, tergeletak di tempat ramai, Allah akan pelihara. Nah, jadi sejak itu saya benar-benar bertawakal. Jadi pada saat saya sadar hilang, saya jalan menuju lantai 2 tuh saya sudah, inilah tauhid saya. Inilah saya saatnya membuktikan bahwa saya benar-benar berpegang pada Allah. Ya Allah, jika memang itu sudah habis rezekiku kepada handphone saya, kepada isi semua tas, ya sudah saya pasrahkan, saya ikhlaskan. Sambil jalan saya menuju, dan Allah pelihara masih. Tas itu seutuh-utuhnya masih ada di situ. Jadi 2 peristiwa berbeda ini teman-teman, yang pertama saya kekep banget, malah tetap hilang. Kedua, tergeletak di sini, ya memang Allah belum takdirkan. Jadi kembali lagi kepada cerita tadi ya. Kalau hari ini kita ada masalah keuangan, masalah ada utang dikejar debt collector gitu loh. So, saya sarankan teman-teman tetap tenang. Tetap hatinya tune on ke Allah ya. Jadi ini yang namanya perisai rezeki. Paradox of Candy. Jadi di balik sebuah hadiah dari Allah pasti ada permennya, dan kita harus menerima sepaket, tidak bisa kita pisah-pisah. Jadi kalau hari ini ada masalah, alhamdulillah, kita harus berpikir manusia itu diciptakan Allah untuk dimuliakan, untuk dibahagiakan. Ya teman-teman, tidak ada kita untuk bersusah-susah. Kenapa kita kadang susah? Karena kita kurang bertawakal kepada Allah, ya kita hatinya jadi kurang tenang gitu ya. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini adalah salah satu surah ya, mungkin teman-teman saya bacakan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal akan datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah rasul dan orang-orang beriman, kapankah datang pertolongan? Jadi di zaman dulu ya, benar-benar cobaan para rasul itu udah luar biasa ya. Kalau mungkin kita ditimpakan ya kita nggak akan sanggup lah ya, Masya Allah. Jadi setiap saya menerima sebuah persoalan, contoh pada saat saya pulang umroh, saya dikabarkan terpapar COVID, terus harus masuk karantina. Karantina berapa hari? 7 hari. Nah di situ Allah menguji.
Jadi menguji kita, menguji saya juga. Dan saya menenangkan hati bahwa di balik ini semua pasti ada hadiah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Jadi saya menikmati semuanya dengan senyum. Ternyata banyak hal saya bisa lakukan. Saya masuk Wisma Atlet ya teman-teman. Masuk Wisma Atlet. Terus saya berpikir, kenapa Allah hadirkan saya di Wisma Atlet ya? Oh, ternyata pada saat kejadian itu, saya bersama 200 jamaah harus dibawa ke Wisma Atlet. Ternyata saya dihadirkan, saya paham. Saya banyak belajar. Hari itu saya membantu para lansia-lansia yang juga sama terpapar waktu itu. Dan kejadiannya itu kita mungkin sampai 6 jam harus masuk di meja registrasi ya sampai malam, dan disitulah saya merasa bahwa saya hadir di sini mungkin Allah hadirkan untuk membantu mereka, karena pada saat itu tour leader kita juga terpapar. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Saya menjalani semua dengan ikhlas, dengan ridho. Saya bilang, kalau saya berhasil melewati di sini dengan hati yang tenang, maka saya memenangkan nafsu saya, memenangkan rasa ego saya, rasa nafsu saya, gitu ya, untuk segera berkumpul. Dan itulah yang terjadi. Mitra-mitra akhirnya semuanya melewati dengan tenang, karena beberapa mitra saya juga harus masuk di Wisma ya teman-teman. Oke, satu bab lagi saya mau sampaikan ke teman-teman. Ini berhubungan sekali ya teman-teman dengan materi kita malam hari ini. Paradox of jeruk nipis. Nah, oke, bisa dibukakan. Nah, ya, semua tahu jeruk nipis ya. Tahu pasti ibu-ibu mah. Boleh saya mau melakukan visualisasi sebentar? Oke, semua? Oke, kita melakukan visualisasi. Saya minta teman-temannya menutup mata sekarang. Oke, tutup matanya. Tutup mata bersama-sama. Oke, sudah? Oke. Wah, ada yang belum tutup mata? Oke, tutup matanya ya teman-teman. Saya akan melakukan visualisasi. Jadi, boleh bayangkan saat ini teman-teman berada di sebuah tempat. Tempat itu adalah rumah teman Anda. Anda sedang melakukan reuni bersama teman-teman. Tiba-tiba teman-teman merasa sangat haus. Kemudian Anda bertanya, bolehkah saya minta minum? Teman Anda bilang, silahkan ambil di dapur. Kemudian Anda berjalan ke dapur, kemudian di situ Anda melihat sebuah kulkas. Dibukalah kulkas, tampaklah di situ deretan buah-buahan. Anda ada melihat buah apel berwarna merah, ada melihat buah kiwi dengan duri-durinya. Kemudian melihat juga sebuah pisang berwarna kuning cerah. Di samping pisang ada sebuah jeruk berwarna hijau. Oh, ternyata itu jeruk nipis. Anda penasaran dengan rasa jeruk nipis, Anda ambil jeruk nipis yang segar, ranum, ambil. Kemudian Anda ambil pisau. Ada satu pisau yang tajam, Anda potong jeruk nipis yang ranum, maka terlihatlah bulir-bulir air di situ. Kemudian Anda merasa penasaran dengan rasanya. Maka dibawalah jeruk nipis ini ke mulut Anda. Bawa ke mulut Anda saat ini, kemudian peras jeruk nipisnya, syur, mengucurlah air jeruk nipis ke mulut Anda dengan segarnya. Kemudian yang merasakan asam ternyata. Sama sekali jeruk nipis ini. Baiklah, segera Anda mengambil air minum setelah itu. Baik, silakan buka mata teman-teman. Oke, silakan. Apa yang dirasakan tadi teman-teman? Pada saat Anda membayangkan air jeruk nipis mengalir di lidah Anda. Mungkin bisa buka mic-nya atau chat bisa ketik di chat apa yang dirasakan. Pada saat air jeruk nipis yang dingin itu masuk di lidah Anda. Apa yang dirasakan teman-teman? Iya, segar. Oke. Apa lagi yang dirasakan? Oke, Mbak Balina. Iya. Ada yang merasa bergidik karena rasanya kok asam gitu ya. Atau sampai ada yang Bu Retno asam ya. Linu,
ngilu banget rasanya, sampai bergidik, merinding gitu saking, kok asem banget gitu ya, gitu. Nah, saat dibuka mata, ada nggak jeruk nipisnya? Nggak ada ya, nggak ada jeruk nipisnya. Pernah nggak melihat TikTok, ada orang, ngerujak belimbing wuluh, dia makan dengan rakusnya, dengan garam, Anda merasakan kecut, merasakan asem, padahal kita tidak memegang loh belimbingnya, kita tidak memegang jeruk. Nah, jadi ternyata, teman-teman, kayak buat Mbak Sandra dan lain-lain ya, ternyata merasakan asam, sama sampai kemecer ya, kemecer itu bahasa apa ya di lidah. Jadi menurut penelitian, manusia itu tidak mengenal, bukan manusia sih ya, jadi alam bawah sadar itu tidak mengenal namanya, bayangan. Jadi dia memvisualisasikan seolah-olah apa-apa itu nyata. Jadi segala sesuatu itu, walaupun itu tidak nyata, tetapi alam bawah sadar itu tidak mengenal, dia merasa itu benar-benar terjadi. Tidak ada kan jeruk nipis di tangan kita, tapi kita merasakan asam. Nah, ini namanya paradox of jeruk nipis. Jadi gitu, kita kadang-kadang mendapat sebuah persoalan. Kita takut banget, padahal itu belum tentu terjadi. Contoh, biasanya mitra baru nih, kita suruh untuk, yuk, nyetok yuk. Nyetok berapa? Lu harus berani loh nyetok 50. Tapi yang dibayangin apa? Gimana kalau nggak laku? Gimana kalau saya ditolak? Gimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ternyata jeruk nipisnya banyak ya teman-teman. Kita suka menjeruk nipisi sesuatu padahal itu nggak ada, nggak real. Contoh, nih saya kemarin ada satu mitra bertanya, Ibu, gimana caranya Ibu bisa nyetir mobil dulu? Saya itu les nyetir mobil, sampai sekarang nggak bisa-bisa, nggak berani-berani. Oh iya, karena apa? Jeruk nipisnya banyak. Pada saat mau nyetir, gimana kalau saya nabrak? Gimana kalau saya begini? Itu yang namanya jeruk nipis ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ini banyak sekali membayangkan sesuatu yang buruk, tapi itu sebenarnya tidak real, tidak nyata. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Jadi kalau misalnya ada saat ini sudah level bright, udah level bright plus, ayo stok. Stoknya harus berani, nyetoknya harus berani 100. Uang ada, tapi kita nggak punya nyali. Kenapa? Karena kita terlalu banyak jeruk nipisnya. Jadi kita tuh kayak melebaikan, ini nanti nggak laku, nanti stok jadi stok mati, nanti tiba-tiba expired. Jadi apa yang kita bayangkan bisa jadi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena pikiran kita itu akan menjadi doa. Pada saat kita pernah nggak sih jalan ke mall nih ya, ke mall, kalau di Banjarmasin mall kan cuma satu tuh. Jadi saya tuh menggunakan magnet rezeki teman-teman. Kalau yang namanya hari Minggu, itu mall, karena mall satu-satunya itu rata-rata udah parkir nggak ada. Nah, suami saya ini tipe orang yang nggak bisa mengamalkan magnet rezeki. Dia bilang gini, aduh saya kalau hari Minggu nggak usah lah ke mall, pasti kita nggak dapat parkir. Pasti kita nggak dapat parkir. Itu jeruk nipis dia. Beneran. Ya, jadi kalau saya mencoba menyampaikan tentang ilmu makna rezeki, ini kontrak sama dia. Dia ini otaknya otak kiri banget. Nah, tapi saya mencoba praktekkan ini, boleh teman-teman praktekkan juga. Ini saya udah praktekkan berkali-kali teman-teman. Kalau saya mau ke mall, saya tahu itu hari Minggu, saya dari rumah sudah yakin saya bayangkan di mall itu ada satu parkiran yang tiba-tiba saya datang, tiba-tiba itu ada. Gitu. Saya bayangkan dengan kekuatan saya dan itu bekerja. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan itu bekerja benar-benar. Jadi begitulah cara kerja pikiran, teman-teman. Jadi kalau hari ini ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah gitu ya, coba kita jangan terlalu banyak menjeruk nipisin gitu ya. Jadi contoh kita mungkin ya dalam dunia bisnis apa sih yang menjadi persoalan kita?
karena bisnis kita ini berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan mitra gitu ya, pastinya adalah gesekan-gesekan. Tidak ada yang bisa melepaskan dan membersihkan diri dari yang namanya bungkus permen dan persoalan. Karena itu akan nempel terus kepada teman-teman. Selama hidup kita pasti akan dibenturkan oleh masalah. Tapi kita diberi Allah ilmu. Makanya dengan ilmu ini, teman-teman kalau ada persoalan, bisa bilang alhamdulillah, berarti rezekiku bentar lagi akan tiba, berarti permenku sebentar lagi juga akan datang. Selalu bilang alhamdulillah sambil teman-teman belajar bagaimana sih ini bisa selesai, bisa mendapat sebuah solusi yang win-win solution, yang mana kalau kita mendapatkan solusi itu tidak menzalimi orang lain dan tidak menzalimi diri kita gitu. Kita selalu mencari solusi. Itu sebabnya kita itu diberi Allah ilmu. Cuman ilmu ini ya teman-teman memang kayak ilmu dari mana rezeki yang saya dapat ini. Ilmunya dari Quran semuanya. Ada. Tapi memang Quran itu kan bahasanya memang lebih berat ya. Sehingga oleh guru kita langsung dikemas. Jadi kita jadi paham, oh iya, ini kalau saya ada masalah hari ini berarti ini hanyalah bungkus permen. Kalau sudah bungkus permen kita bisa senyum nggak? Bisa senyum. Kalau kita bisa senyum ngapain, Bun? Kalau kita bisa senyum, kita bisa tenang, frekuensi kita bagus, insya Allah itu rezeki akan segera datang, akan segera hadir. Itu yang saya harapkan. Nah, leader itu tetap akan berhadapan dengan problem-problem mitranya. Mitra A datang membawa problem, mitra B membawa persoalan. Rata-rata muaranya pasti ke leader dong. Makanya penting seorang leader di sini juga bisa menjadi problem solusi. Pada saat dia menyadari bahwa ini sebentar lagi rezekinya akan datang, dia masih bisa tenang. Karena kalau kita tenang tuh solusi itu enak gitu loh. Oh iya solusinya begini. Kalau nggak dapat juga solusi, kita punya sajadah, kita lari ke Allah gitu ya. Seperti itu. Dan jangan terlalu banyak jeruk nipisnya kayak tadi gitu ya. Kita ditipu orang 500 juta gitu ya. Waduh, lebay banget seolah-olah kita korban terus kita menangisin gitu. Ya ini yang namanya terlalu menjeruk nipisi. Jadi kadang saya dengan mitra-mitra itu sering konseling ya teman-teman. Jadi kalau beberapa mitra saya paham, saya ikutkan kepada training mandat rezeki juga. Jadi kalau mereka sudah lupa, saya ingatkan, jangan terlalu banyak jeruk nipisnya, nanti kita keaseman. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak, kita kucurin, nggak cuma di hati, di jantung, semua kita kucuri jeruk nipis. Kita benar-benar kelenger, karena dikejar-kejar oleh persoalan. Dikejar debt collector, udah bawa tenang aja. Emang kenapa? Apa yang mau terjadi? Jadi saya melunasi riba, kata Bu Malina, betul. Jadi saya melunasi utang riba. Utang riba itu tanpa bunga. Jadi saya melawan bank. Waktu itu, waktu Allah sampaikan ilmu bahwa riba itu haram, riba itu perang melawan Allah, saya menyetop semua cicilan saya di bank. Apa yang terjadi? Pihak bank ngejar-ngejar saya dong. Betul. Debt collector datang, tapi saya nggak menggunakan ilmu mandat rezeki. Saya nggak mau menjeruk nipisi. Mereka datang, saya hadapi dengan tenang. Emang apa? Saya tanya sama mereka, apa yang terburuk kalau saya nggak mau bayar? Karena waktu itu cicilan rumah. Mereka jawab, rumah ibu akan saya segel. Oke, setelah disegel saya tetap nggak mau. Kalau bank masih mengenakan bunga kepada saya tetap bersikeras. Kalau mau diambil rumah, emang kenapa saya nggak takut? Kenapa? Karena rumah juga bukan punya saya. Rumah coba titipan Allah. Saya benar-benar mempasrahkan semua teman-teman. Jadi nggak ada rasa takut terhadap benda. Kita mulai mengurangi kecintaan kepada benda-benda seperti itu. Kenapa? Saya ingat. Saya lahir juga nggak bawa apa-apa. Saya merantau juga nggak punya apa-apa. Saya punya mobil, punya rumah, punya harta benda. Semua dari mana? Dari Allah. Kalau hari ini memang Allah takdirkan, ya saya pasrah. Karena saya
mempertahankan prinsip. Nah, jadi emang kenapa? Jadi kalau ada masalah buruk apapun, emang kenapa? Masih ada Allah kok, ada Allah yang maha besar. Selalu itu yang saya ucapkan, dan kalau saya lagi bingung terhadap sebuah masalah, ya saya lari lagi ke sajadah, minta petunjuk, berdoa, kadang diskusi kepada mentor gitu ya. Mentor atas ya. Usahakan kalau lagi mau curhat, curhatlah kepada mentor yang memang udah melewati ujian itu. Kita nggak mungkin bertanya, minta solusi kepada orang yang dia sendiri belum melewati ujian itu. Pasti dia nggak ketemu jawabnya. Jadi bertanyalah kepada orang yang sudah melewati ujian itu. Contoh, teman-teman levelnya level SMP. Ujiannya pasti level SMP dong. Terus kita ada masalah nih. Mungkin nggak bertanya kepada anak yang SD. Aku ada masalah dong. Masalahnya jadinya bukan curhat, itu jadi gibah. Karena tidak ada solusi dari si anak yang SD. Orang dia belum levelnya. Dia belum bisa memberi kita sebuah solusi. Dia masih di tahap SD. Jadi kalau mau curhat, tanya kepada kakak kelas senior yang udah di level SMP, SMA. Jadi itu bukan gibah jadinya. Benar-benar kita mencari sebuah solusi. Nah, saya mau ini sedikit ada mungkin slide-nya boleh, Ufa? Nah, ini Nick Fujifik. Ya, kenal toh sama Nick Fujifik. Nah, Nick Fujifik ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, gitu ya. Tapi dia tipe orang, saya 3 kali ketemu ya teman-teman, 3 kali ketemu langsung live, duduk menjadi audien, dan dia bicara di panggung. Setiap kali dia berbicara, dia benar-benar bisa menghipnotis semua audien. Semua gaya bicaranya, ceritanya, story-nya, dan dia dinobatkan sebagai pembicara termahal. Jadi saya pernah hadir di sini di antara 10.000 orang menjadi audien dia. 3 kali hadir, tapi tidak menghapus pesonanya. Saya tetap terpesona dengan cara Nick Fujifik ini. Nah, coba kita lihat videonya, mungkin bisa dibantu puterin. Nick Fujifik terlahir tanpa tangan dan kaki ya. Suaranya nggak keluar. Soundnya mungkin soundnya belum keklik mungkin. Tadi keklik ya. Ini Oke. Mbak Ulfa Apa pegang sharing handle. sharing sound kali ya? Sharing sound. Mbak Ulfa bisa sharing sound ya? Mungkin bisa diulang di awal, nggak apa-apa. Jadi kita boleh ya mengambil sebuah ibroh dari cerita orang lain. Sudah ada Bu ini Bu. Belum keluar Mbak Ulfa? Ya masih belum, apa bisa? Atau memang nggak ada klik-kliknya? Ini masih nggak ada. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin saksikan aja teman-teman bagaimana seorang Nick Fujifik ini seperti manusia normal ya. Dia bisa melakukan berenang, terjun payung ya. Bahkan dia pimpinan dari perusahaan ya. Dan dia memiliki karyawan. Dia menikmati hidupnya layaknya orang normal. Tapi dia bercerita bahwa dia pernah ingin bunuh diri karena dia merasa putus asa dulu. Ya sampai hanya dia menikah dan memiliki anak. Saat ini anaknya normal. Dia pernah menyerah juga menghadapi hidup ya.
Ya, bagaimana dia merubah cara pandang hidupnya sehingga dia bisa menginspirasi banyak orang. Oke, nggak apa-apa, di stop aja Mbak Ulfa. Nah, kalau kita mau bicara jeruk nipis ya, harusnya orang seperti Nick Vujicic ini yang mungkin bisa menjeruk nipisi. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa aku tidak diberi tangan? Kenapa aku tidak diberi kaki seperti orang lain? Mungkin dia bisa melakukan playing victim ya, merasa sebagai korban, sebagai orang yang paling malang di dunia gitu ya. Tapi Nick Vujicic berhasil merubah dirinya. Daripada saya menjeruk nipisi hidup saya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya, dan dia merubah semua kelemahannya menjadi sebuah kelebihan. Jadi ini yang sering fenomena yang kita alami ya teman-teman. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita merasa seolah-olah kita ini yang paling terdampak, yang paling korban, yang jadi ini itu biasanya manusia, sehingga kita tuh seperti mengasihani diri kita sendiri gitu loh. Pada saat kita mulai mengasihani diri kita sendiri sebagai korban, justru kita sedang melemahkan diri kita, membuat diri kita makin lemah, bukannya makin strong, bukan makin strong, tapi makin lemah gitu loh. Ya, contoh kita sebagai perempuan, ada nggak perempuan di sini yang merasa dirinya lah yang bekerja di rumah tangga, saya lah yang akhirnya menafkahi rumah tangga, suami saya penghasilannya kecil, ternyata saya yang ini. Nah, tadi Bu Malina ada cerita tentang kesombongan. Itu kesombongan yang kadang tidak kita sadari ya, pada saat kita mulai tidak menghargai pasangan karena merasa aliran rezekinya dari kita, jangan-jangan itu menjadi perisai buat kita, itu bisa menjadi penghambat rezeki kita. Kita terlalu banyak jeruk nipisnya juga di situ. Nah, teman-teman, coba bayangkan ya, kalau saya pernah sampaikan mungkin ya, bahwa kalau Allah mau memberi rezeki, Allah bisa memilih kepada suami atau kepada istri. Tapi sebenarnya rezeki itu memang untuk satu rumah tangga gitu. Pada saat kitalah yang dipilih Allah, saya akan alirkan rezeki ini, tapi saya memilih kerannya lewat istri. Saya tidak pilih lewat suami. Nah, bukankah Anda dimuliakan sebenarnya? Bukankah kita sebagai istri dimuliakan Allah? Dialirkan rezekinya lewat tangan kita. Artinya pada saat tangan istri lebih banyak menerima rezeki, setiap rupiah yang dinafkahkan istri untuk rumah tangga itu dihitung Allah sedekah. Bukankah itu akan membanyakkan pahala kita? Tapi itu kalau kita bersyukur ya, kalau kita mensyukuri. Bagaimana contoh bersyukur? Kita tidak mengeluh, kita tetap menghargai suami, kita tetap mencari nafkah dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya. Maka itu terhitunglah sedekah. Karena siapa yang bisa mengalirkan rezeki kalau bukan Allah, itu ya. Itulah bunda-bunda semuanya. Jadi kalau hari ini ada yang lagi dapat persoalan, masya Allah gitu ya, bersyukur ya, bisa senyum ya sekarang bahwa sebentar lagi kita akan menemukan isinya, akan menemukan bagian manis dari situ. Tapi itu hanya akan dapat untuk orang-orang yang sabar, tetap senyum. Jadi sabar itu juga ada level ya teman-teman. Ada yang sabarnya dipaksa, ya, udah nggak bisa lagi mentok gitu loh. Terus sabar level rendah. Sabar level tinggi, mau nggak? Karena hadiah itu juga tergantung level sabarnya teman-teman, level sabar kita. Jadi ada yang sabar langsung di pertama, namanya sabar pada tumbukan pertama. Misalnya mobil nabrak, penyok, terus kita langsung bilang, alhamdulillah, saya bertawakal kepada Allah, jadikanlah musibah ini manfaat untukku, aku bersabar kepada Allah. Sabar, tetap tenang, itu sabar di tumpukan pertama. Tapi ada yang sabar level rendah, ngedumel dulu, marah dulu sama yang nyenggol, gini-gini, ngomel, puas, tapi habis itu ya sudahlah, mau mana lagi, udah ini dinikmati. Ya sabarnya udah di level rendah. Jadi besarnya pahala kita nanti juga akan sesuai dengan level sabar kita. Maka jadikanlah kita orang-orang yang sabar di tumbukan pertama. Jadi apapun ada masalah, tetap sabar, cari sisi positifnya. Karena kita tahu bahwa ini hanyalah bungkus permen saja. Bersama
kesulitan, Allah pasti sertakan kemudahan. Itu janji Allah, gitu ya. Jadi kalau lagi ada masalah dengan mitra, mungkin kita itu ya, yang saya rasakan di BP, konflik-konflik itu nggak jauh-jauh dari mitra. Kita dihadirkan mitra dengan karakter seperti ini. Dihadirkan mitra ini dengan karakter seperti ini. Gitu. Kita nggak bisa memilih, ya. Namanya kita sudah dihadirkan seperti kita punya anak nih, teman-teman nih, ibu-ibu semua ya. Bisa nggak kita memilih 4 anak ini, aku pengen anakku ini solehah, aku pengen anakku ini semuanya manut. Ternyata dari sekian anak, 4 anak misalnya, ada 1 anak nih yang memang bandel. Kalau sudah begini mungkin ya kita buang anaknya. Udahlah, saya buang aja ini, dilepeh. Nggak mungkin kan? Kita pasti menerima anak kita dengan segala kekurangannya. Nah, seperti itu juga mitra. Kadang kita dikasih Allah mitra yang memang paling inilah, paling nggak manut dibanding yang lain. Sebenarnya itu adalah bungkus permen kita. Atasi itu. Buat dia lebih baik. Kita nggak tahu, karena dia mungkin sedang berproses. Jangan hakimi, terima saja. Karena barangkali inilah yang akan menjadi ini kita, sumber rezeki kita. Contoh, pernah melihat orang yang diberi anak Down syndrome ya. Down syndrome. Jadi banyak sekali orang yang diberi anak autis, anak Down syndrome. Terus pernah melihat juga nggak bahwa ada seorang yang bersyukur, seorang ibu. Sejak lahirnya anak ini, justru saya rezekinya tambah baik, karir Bapak tambah bagus. Mereka menyayangi anak ini. Ternyata anak yang Down syndrome, anak yang ini kalau orang tua bisa memperlakukan dia dengan baik, maka itu benar-benar berlimpah rahmat di rumah itu. Nah, terus ada orang yang menyia-nyiakan anak ini. Apa yang terjadi dengan karakter seperti itu? Anaknya sama, bungkus permennya sama, tapi sikapnya berbeda. Ternyata apa? Justru dengan sifatnya yang tadi malah membawa malapetaka kepada rumah tangganya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita hari ini diberi mitra yang berbagai macam aneh, segala macam, Masya Allah, bersabar, bertawakal, karena lewati masa ujian ini, karena di balik ini pasti ada hadiah manis yang Allah berikan. Jadi jangan terlalu banyak jeruk nipis. Jadi itulah 2 hal, 2 teknik, 2 ilmu yang biasanya saya gunakan, teman-teman, paradox of candy dan paradox of jeruk nipis, pada saat saya dihadapkan pada sebuah persoalan. Ya, itu aja Bundaku, Bunda Malina, yang bisa saya sharing malam hari ini. Saya masih bisa melakukan tanya jawab. Oke, saya cek dulu baterai saya tinggal 20%, insya Allah masih cukup ya untuk tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya kepada saya, insya Allah, bismillah saya akan mencoba membantu teman-teman. Oke, saya kembalikan kepada Bunda Malina. Masya Allah, jazakillah khair, Masya Allah, luar biasa ya. Penjelasan, ilmu, sharing dari Bunda Febri ya. Gimana teman-teman? Keren ya? Tinggal prakteknya aja ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Febri ya. Pemaparannya luar biasa. Saya nyimaknya itu bahasanya itu bahasa yang mudah ditelan, mudah dipahamin gitu. Saya berpikir paradox of candy itu ada bahasa-bahasa bulenya, ada bahasa-bahasa yang nggak saya pahami. Ternyata yang disampaikan oleh Bunda Febri benar-benar bisa kita pahami dengan baik ya teman-teman. Tinggal kitanya aja nanti mempraktekkan agar kita mendapatkan rezeki yang nggak disangka-sangka oleh Allah. Ternyata memang dari diri kita sendiri. Jangan lebay kalau kata Bunda Febri, jangan berlebihan. Karena Allah juga nggak suka ya dengan hambanya yang berlebihan. Sedih sewajarnya, bahagia sewajarnya, emosi sewajarnya. Kalau kita bisa menahan ego, nafsu kita, teman-teman, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yaitu tadi, pada saat kita punya masalah, saat itu tetap tenang, diam, walaupun dada bergemuruh. Tapi tenang, diam. Karena di sekitar kita itu banyak non-malaikat, banyak syaitan, bagaimana caranya menggugurkan niat baik kita sehingga kita menjadi tidak baik.
gitu ya. Barakallah Bunda Febri. Nah, ini kita akan mendengarkan dari leader dari Kota Semarang ya. Kita dengarkan penyampaian dari, sebentar saya cari dulu. Iya, dari Mbak kita yang jauh-jauh dari Kota Semarang yang terkenal dengan lumpianya, Masya Allah. Pencapaian beliau dahsyat dan di sini banyak mitra-mitranya yang juga hadir ya. Inilah Mbak Belina dari Kota Semarang. Silahkan Mbak Belina. Masya Allah, saya kebagian juga ini langsung ditembak Bu Malina, sukanya begitu memang, cuman apapun memang siap nggak siap harus siap ya Bu Malina ya. Masya Allah, ini nggak tahu nih saya harus bicara apa, karena dari tadi jujur aja terkesima banget ya, terkesima banget dengan penyampaian Bunda Febri. Saya yakin juga teman-teman pastinya ya, karena Masya Allah luar biasa banget. Kalau saya mungkin lebih menyampaikan apa yang saya dapatkan pada malam hari ini dan apa yang saya rasakan ya. Jadi tidak hanya mungkin kita mendengar aja gitu ya, tapi betul-betul saya ikut merasakan kayak yang membayangkan betul bahwa memang kadang kita ini jujur sebagai manusia ya. Tadi saya belum salam ya kayaknya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marina dan Bu Febri. Saking masih nyimak banget gitu ya. Jadi gini, kalau kita ini sebagai manusia ya, pasti selama nafas kita masih berhembus, pasti akan ada namanya masalah demi masalah, ujian demi ujian yang akan kita terima. Tapi betul sekali apa yang disampaikan Bunda Febri gitu. Setiap masalah yang kita hadapi ini pasti gitu ya, ada hal yang kita bisa dapatkan, nilai sisi positifnya, ada rezeki yang kita dapatkan. Rezeki tidak harus berupa dengan materi ya, gitu ya. Tapi maksudnya kita bisa merasakan betul-betul kalau kita mau makin menguatkan tawakal kita makin bisa melihat dari sisi positifnya bahwa setiap masalah ujian ini memang pasti ada kebermanfaatannya. Itu udah satu paket. Nah, mungkin juga berkaitan juga ya, kalau tadi juga ada ilmu Bu Febri ya tentang jeruk nipis gitu ya. Memang betul gitu. Kadang kita itu belum real menerima segala hal yang kita tidak suka gitu ya. Tapi kita sudah membayangkan ya, sudah membayangkan yang akhirnya seperti yang sudah kita pahami bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ada kalanya saat kita yakin meskipun orang lain sudah merasa kita nggak mampu atau bahkan lingkungan sekitar kita atau bahkan diri kita merasa kita nggak bisa gitu ya. Tapi itu sudah hanya bayangan kita karena kita sendiri itu belum melewati apa yang jadi tantangan gitu. Nah, dan juga kadang kita berpikir terlalu jauh. Kalau bahasa trennya sekarang orang bilang overthinking ya, gitu ya, overthinking. Jadi kita sudah berpikirnya kejauhan gitu ya, sudah underestimate dulu dengan kemampuan kita, udah kita merasa aduh saya nggak mampu ini, saya nggak bisa gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat tadi ya, video Nick tadi ya, itu luar biasa banget gitu. Coba bayangin aja, kalau misalkan Allah berikan kita kondisi seperti beliau gitu ya, yakin nggak sih kita masih mau kuat bertahan gitu ya, bisa berenang. Kebayang nggak kita aja yang normal, maaf ya, dengan fisik yang sempurna, kadang ayo berenang berani nggak berani, aku takut sama air dan sebagainya gitu. Itu contoh-contoh yang kita dapatkan hari ini ya, kita dapatkan malam ini gitu. Nah, teman-teman nanti bisa gitu ya, evaluasi diri, muhasabah diri bahwa iya ya, banyak kadang kemampuan yang tidak kita capai ini karena ketakutan kita. Saya pribadi pun juga mengalami gitu, ada hal-hal yang mungkin saya nggak pede, saya nggak yakin, saya ngerasa saya nggak mampu deh gitu. Jadi seperti itu, bisa terjun payung ya, terjun payung luar biasa loh. Saya aja kita belum tentu berani, tapi itu tadi yang disampaikan itu bahwa dia mengubah tembok itu menjadi pintu-pintu, jadi merubah rintangan menjadi kesempatan. Ketika kita ngerasa kita mendapatkan tantangan gitu ya, kita mendapatkan tantangan, kita mungkin diberikan amanah tantangan. Baik, saya coba, bismillah, ada Allah yang maha besar, saya yakin. Tadi disampaikan juga lagi dengan Bu Febri, kalau kita sekuat apapun kita sudah menggenggam erat, tapi memang itu bukan rezeki kita, akan lepas.
Tapi bahkan yang itu tergeletak saja, gitu ya, tergeletak di jalan raya, tapi kalau emang itu sudah rezeki kita, itu akan jadi milik kita. Tapi di balik itu, betul, Allah akan lihat ikhtiar kita seperti apa, perjuangan kita seperti apa. Mungkin kita lihat ya, seperti Bu Malina yang disampaikan juga tadi sama Bu Febri. Bu Malina bisa sampai saat ini itu, yang mungkin saat ini dilihatnya, wah udah enak gitu ya, udah bisa tersenyum, sudah bisa menikmati hasilnya. Coba kalau teman-teman mengenal beliau 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, saat nih, maaf, belum punya mitra sama sekali. Ibaratnya belum jadi apa-apa gitu. Nggak mudah orang percaya diajak Bu Malina bermitra. Pasti banyak penolakan, pasti banyak hantaman, pasti banyak air mata. Ya betul disampaikan sama Bu Febri, saat kita nih semua pasti di sini kan leader ya, teman-teman baru punya satu mitra pun itu sudah disebut leader. Pasti saya yakin semua pengennya punya mitra yang enak, punya mitra yang RO-nya langsung banyak, punya mitra yang manut, punya mitra yang nggak ngenyelan. Bener apa benar? Bener banget, saya juga mau seperti itu. Tapi semakin kita ini banyak tantangan, kita insya Allah semakin ahli. Ya kan, ibaratnya hidup manusia ini kalau terlalu lempeng banget, ya sekali mungkin dikasih ujian, belum tentu kuat. Ya, nggak usah kita dalam bicara bisnis dan kehidupan sehari-hari seperti kita ke anak-anak kita. Bagaimana kita membentuk anak-anak kita juga jadi anak-anak zaman sekarang yang memang mentalnya harus kuat. Karena anak-anak sekarang ini kan edisi instan. Gitu ya, apa yang mereka mau kita kasih, apa yang kita mau, tanpa mungkin beberapa tanpa harus mereka harus berjuang, harus fight untuk mendapatkannya. Beda mungkin di masa kita dulu gitu ya, yang kecilnya mungkin masih banyak tantangan, sekolah masih tantangan. Nah ini gitu. Jadi kita ini juga sama gitu, yang disampaikan Bu Febri. Kalaupun kita menemukan mitra yang banyak problem, siapa tahu rezeki kita ada di situ. Gitu ya, kita ketemu mitra yang aduh nggak kelar-kelar lagi gitu ya, aduh mitraku begini, jadi kita mulai sabar diri, kita evaluasi diri kita. Seperti yang juga disampaikan Mas Ipo. Nah, kamu mitranya begitu, pasti kamunya begitu, gitu kan? Nah, jadi apapun ya Allah titipkan mitra ke kita, apapun Allah amanahkan ujian-ujian ke kita itu pasti akan ada permen yang kita bisa nikmati. Nah, tinggal kita ini sabar tidak dalam prosesnya, kita bisa bersyukur tidak menghadapi seperti lebih enak mana. Kita nih, maaf ya, dikasih 10 mitra nih, tapi problem semuanya, problem dalam arti gini ya, mereka itu mungkin ada yang baperan, ada yang mungkin ngeyelan, dibandingkan kita nggak punya mitra. Jadi, apapun yang sudah Allah titipkan sama kita itu syukuri saja. Karena tidak semua hal itu harus sesuai apa yang kita mau. Seperti itu ya. Jadi ketakutan itu memang kadang hadir karena kita itu belum melewati itu semuanya. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, setiap masalah itu pasti ada solusinya, begitu juga dalam bisnis, dalam jualan. Pasti namanya ada penolakan. Bunda Febri bisa jualan ribuan botol, Bu Malina ya, ribuan lagi botol, atau di sini banyak leader-leader, ada Bu Sulis, Bunda Indri, ada Bu Swasti, ada Bu Datiur, Bunda Nurma, banyak banget itu mereka pasti melewati namanya hantaman. Nggak cuma tantangan ya, tapi hantaman. Yaitu tadi, bahkan hantaman, tantangan, penolakan itu hadir tidak perlu jauh-jauh dari luar, bahkan dari lingkungan sekitar kita. Mungkin keluarga, bisa juga mungkin pasangan, gitu ya. Mungkin juga ujian dari anak-anak, dari orang tua, itu pasti akan ada. Nah, tapi mereka-mereka ini mungkin yang saat ini sudah sampai di titik yang mungkin lebih tinggi, gitu ya. Karena apa? Mereka bertahan lebih lama. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, di sini kan banyak ya dari teman-teman Agen Plus, Bright juga ke atas juga sama. Jangankan teman-teman makin tinggi pun tiupan anginnya makin kencang, yang tadi disampaikan Bu Malina. Kalau setiap hari Jumat itu, kalau yang udah hafal pasti tahu gitu ya, setiap hari Jumat itu kita udah yang stay tune gitu ya, di depan Zoom, dari Mas Ipo, nanti kadang mungkin dari internal grup kaya juga, itu sudah nggak lagi penyampaian, kadang nggak dengan senyum-senyuman gitu, yang dus, pokoknya gitu aja, kita cuman oh iya, tapi
Kalau kita kembali memfilter, kalau enggak kita berpikir gini, aduh ini galak banget sih ini. Tapi kembali lagi bahwa memang tadi kalau kita sebagai leader yang mungkin nggak harus galak ya, tapi minimal kita itu kuat. Kalau kita kuat, mitra pun akan melihat kita bahwa oh iya ya, dia bisa seperti ini karena dia kuat. Tapi kalau kita dikit-dikit, aduh ini gimana, ini begini gimana, kira-kira mitra teman-teman juga begitu nggak? Sama, gitu ya. Nah jadi banyak banget hari ini, Masya Allah Bu Febri, luar biasa. Applause banget buat Bu Febri. Saya benar-benar, saya catat aja nggak cuma di buku, iya, di handphone, iya, langsung catat karena ringan penyampaiannya tapi dalam isinya, dan itu mudah banget dicerna ya sama teman-teman. Jadi pastikan kuncinya adalah praktek. Yakini saja apapun yang teman-teman dapatkan dalam hidup, dalam bisnis, ujian dan sebagainya, itu ada satu paket dengan hadiahnya. Itu aja yang mungkin harus diingat ya, itu yang akan bisa menguatkan kita. Saat kita merasa ada benturan, saat kita mungkin ada hantaman, boleh kok teman-teman nangis, boleh nggak? Boleh. Nangis, cooling down, menyendiri, daripada mungkin kita berkata-kata yang mungkin tidak bisa kita kontrol, baik lisan ataupun tulisan. Nah, setelah di situ kembali lagi sama Allah. Ya Allah, ini semua juga hadiah dari Allah yang Allah persiapkan untuk kita bisa naik kelas. Untuk kita bisa naik kelas, apa sih yang harus dilalui? Melewati ujian demi ujian. Seperti itu aja, Bu Malina, karena udah ilmunya Bu Febri udah keren banget. Saya juga mudah-mudahan Bu Febri bisa rutin deh berbagi ilmu buat teman-teman di komunitas pengusaha kaya miliarder. Terima kasih juga Bu Malina kesempatannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren ya Mbak Belina. Mbak Belina ini leader shine ya, yang sudah 2 tahun. Masya Allah, saya paham sekali ya perjalanan beliau. Dan memang sukses itu merupakan sebuah pencapaian yang dilalui dengan proses panjang dan melelahkan pasti, teman-teman. Tapi jangan pernah kita berkata lelah ya. Kalau pada saat kita lelah, istirahat dulu ya. Terus bergerak. Karena nanti istirahatnya kita bakalan lama kok. Pada saat Allah mencabut nyawa kita, nah itu kita istirahat lama. Jadi selagi kita masih dikasih sehat, dikasih kesempatan, teman-teman, ayo kita tetap bersemangat. Manusia itu memang nggak ada yang sempurna, tapi bukan berarti kita jadi punya alasan untuk malas berusaha, ya. Allah menginginkan kita bergerak, karena disitulah Allah persiapkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Coba teman-teman, kita nggak pernah tahu semenit kita ke depan, kullu nafsin zaikatul maut, semua makhluk hidup itu pasti mati. Tumbuhan, hewan, semua mati teman-teman, terutama kita, ya manusia. Ya, alhamdulillah dengan acara seperti ini kita diperbaiki cara berpikir kita diperbaiki hati kita menjadi lebih baik, terutama kepada sesama. Kesimpulannya dari yang Bu Febri sampaikan, Mbak Belina sampaikan, kuncinya adalah hati. Dikala kita bisa menata hati dengan baik, ya, hubungan kita dengan hablum minanas pasti akan baik. Rezeki juga akan baik, terutama hubungan kita kepada Allah. Jadi hablum minallah, hablum minanas, insya Allah rezekinya akan menjadi baik. Dan kita jangan pernah menyerah. Ayo, kita sudah punya tanggung jawab, kita punya orang tua, di mana kita ingin banyak berbuat kebaikan, yang insya Allah amal jariahnya buat orang tua kita. Kita sudah jadi orang tua yang kita ingin memuliakan, membahagiakan anak-anak kita. Kita kan nggak mungkin memberikan anak-anak, udahlah cukup, punya segini aja gitu. Kita pengen lebih lagi memuliakan anak-anak kita tercinta, dan kita punya tujuan buat teman-teman semua ya. Semoga kita semua dengan anak-anak kita, seperti kata Mas Ipo, pada saat kita dimatikan nanti Allah hidupkan lagi. Yang pertama kali yang kita ingat itu siapa? Adalah mana istriku, mana suamiku, mana anak-anakku. Itu yang akan kita ingat adalah keluarga. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita bersama keluarga kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Yuk kita bangun impian, teman-teman. Kejar akhiratnya, dunia akan mengikuti. Punya impian, ingin berangkat ke Tanah Suci, nggak sendiri. Tapi bisa ngumpulin rejeki lewat wasilah BP, berangkat bersama keluarganya tercinta. Allah memampukan kita kok, insya Allah. Kalau Allah tidak memampukan kita, tidak mungkin Allah cantumkan perintah ke Tanah Suci di dalam surat Al-Hajj ayat 26-27. Jadi insya Allah
kita Allah mampukan bisa berangkat ke tanah suci ya teman-teman sekalian. Insya Allah kalau kita udah berangkat ke tanah suci, dunianya Allah beresin. Yang punya hutang beres, yang punya masalah rumah tangga beres, yang punya masalah dengan anak-anak mungkin ya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan itu sudah banyak sekali pembuktiannya. Baiklah teman-teman sekalian, ini jamnya sudah jam berapa? Sudah jam, mungkin ada pertanyaan ya. Tadi Bu Febri menyiapkan waktu untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Bunda Febri. Pertanyaannya yang berhubungan dengan paradox of candy. 3 penanya dulu, boleh raise hand. Ya, oke. Yang mau bertanya, ada? Nggak ada? Nggak ada ya. Padahal mau dikasih hadiah permen loh. Permen dari... Ada bengkak lagi lah. Apa? Itu jarinya ada bengkak lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi? Penanya yang kedua, boleh? Ada Ibu Nafik Al-Madinah ya? Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kita ke Ibu Nafik dulu. Monggo Ibu Nafik, pertanyaannya sudah saya unmute. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah yang dibungkus permen tadi ya Bu ya. Gimana sih Bu cara sabar kita ketika diuji dengan belum adanya momongan dalam sebuah rumah tangga? Gitu Bu. Terima kasih Mami Malina, Bu Febri. Ya, sama-sama Bu Nafik. Jadi Bu Nafik tetap on kamera ya, karena saya spotlight 2, jadi enak biar bisa lihat Bu Febrinya juga. Monggo Bu Febri. Oke, langsung saya tanggapin ya. Oke, Bu Nafik ya. Insya Allah. Iya Bu, Assalamualaikum Ibu. Yang belum dapat momongan siapa ini? Ibu ya. Ibu atau siapa? Jadi saya ini punya adik juga ya. Saya punya adik di sekeliling saya punya sahabat yang akrab banget dari zaman dulu ya, sahabat akrab saya sampai hari ini pun sama Bu kasusnya. Mungkin sudah 15 tahun ya berumah tangga sama. Jadi yang saya sampaikan ke mereka, kita harus bisa mendapatkan hati yang tenang. Hati yang tenang itu dapat dari mana, Bu? Hati yang tenang hanya kita dapatkan pada saat kita ingat, tidak ada masalah yang besar. Aku hanya punya Allah yang maha besar. Masalah tuh semuanya kecil, nggak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah. Jadi hati yang tenang hanya akan kita dapat kalau kita ingat bahwa kita bersama sesuatu yang besar. Sehingga masalah yang kita tuh bisa memilih masalahnya yang besar atau Allahnya yang besar gitu ya. Kalau kita besarkan Allah maka masalah akan mengecil gitu ya. Biasanya yang ini benar nggak Bu ya? Nah ya, ini yang saya sarikan dari sahabat-sahabat dari adik saya. Yang mengganggu itu bukan masalah kita nggak dikasih momongan. Yang mengganggu itu adalah celotehan. Celotehan kiri kanan, celotehan tetangga, celotehan keluarga yang selalu bertanya, itu yang mengganggu. Betul nggak sih, Bu? Ya, sebenarnya mungkin kitanya sendiri personal sendiri udah pasrah. Ya Allah, aku udah pasrah kepada Engkau ya. Tapi begitu muncul jeruk nipis, lukanya jadi berasa lagi. Masuk arisan, pernah adik saya pulang arisan tuh menangis terseduh-seduh mengadu ke saya hanya gara-gara di arisan ibu RT-nya menceritakan mantunya itu menceritakan ke para peserta arisan, tidak menyindir adik saya. Dia cuma bilang gini, mantu saya itu loh subur banget. Ini udah brojol lagi yang ketiga, subur banget. Nah, dia nggak ngomongin adik saya yang nggak punya momongan, tapi hati orang yang lagi nggak punya momongan berasa dia kena sindir kan, gitu. Jadi saya bilang ini kembali lagi ujian hatimu. Itu tandanya apa? Kita datang lagi. Anak itu siapa ranahnya? Kita ingat. Siapa yang memegang pun
Allah, ya kan? Mau sehebat apapun itu tidak bisa kita buat. Jadi Allah di sini. Datanglah kamu ke Allah, minta lagi ke Allah gitu ya. Jadi cara menenangkan hatinya ya dengan cara mendekat. Jadi ketenangan hati itu kalau kita pasrah, kita ridho. Nah, bagaimana dapat ridhonya ini? Ridho dengan apapun yang sudah Allah takdirkan. Tadi apapun yang Allah takdirkan, walaupun kita berada di mana itu akan datang mengejar kita karena ada ditulis di buku. Ada namanya buku Lahul Mahfuz kan, tahu kan? Kalau di dalam buku itu ditulis nama ibu ini punya anak, ibu akan punya. Iya, kapanpun waktunya gitu loh. Jadi pada saat ibu bertawakal ke situ, ya ibu akan tenang. Jadi menjawabnya dengan hati yang tenang. Jadi kalau ada yang bertanya, ibu menjawabnya dengan hati yang tenang, dengan senyum ya Bu. Ibu harus tenang. Jadi maksudnya, iya doakan saja, saya berpasrah kepada Allah. Jawaban-jawaban ibu itu jawaban-jawaban yang bijak, yang elegan, yang tenang gitu. Itu aja Bu. Jadi ibu jangan ya walaupun hatinya bergemuruh, tapi jangan ditambahkan. Ibu harus mensugesti diri, saya harus tenang, harus melewati ini dengan baik, karena Allah sedang menguji gitu ya. Tapi kadang-kadang ya tadi kayak saya cerita, sebenarnya kadang orang tidak ngomong kita, tapi karena perasaan kita yang sudah terobok-obok, jadi serasa kita tuh kayak diomongin. Jadi buat ibu, bagaimana caranya? Tadi jawaban saya adalah, ayo kita mendekat kepada Allah, hati yang tenang kalau kita membesarkan nama Allah, bukan membesarkan yang lain. Besarkanlah nama Allah di situ. Oke, itu aja jawabannya. Ada yang angkat Masya tangan lagi tadi ya? Allah. Iya, Masya Allah ya penjelasannya Bu Febri membuat kita yang mendengarkan juga jadi tenang, Bu. Jadi kesimpulannya gini sih kalau saya, sakit memang pada saat misalnya kayak cerita adiknya Bu Febri ya, sakit memang rasanya, tapi sakit itu kan sebetulnya sementara. Nah, yang penting kita jangan lebay. Kalau kita lebay terasa selamanya. Ya, jeruk Bener nggak, nipisnya Bu? masuk kemana-mana. Iya, masuk ke jantung, ke pori-pori, ke Pori, aliran kemana darah, ke semua semuanya. kena. Ya. Nah, kalau saya Bu Febri, pada saat hati saya sakit gitu, aku diem. Diem tak rasain aja, wow sakitnya gini, wis meneng wae doa sama Allah. Nangis enggak? Udah enggak ada tahap nangis lagi, Bu. Doa sama Allah, lalu ambil suasana misalnya masalahnya karena baper sama leader misalnya gitu ya. Kan kita juga punya leader gitu. Ya. Baper sama leader. Tak tahan, wes tahan aja. Wes saya jalan-jalan aja sama anak-anak. Entah kuliner, ngobrol sama Abi, tapi nggak ngebahas itu. Perempuan itu sebentar aja kok. Terus udah habis itu capek, tidur, bersihin dapur, bersihin rumah, tidur, anak bahagia, tidur, kita pas bangun udah hilang. Gitu. Sibuk yang lain lagi. Wah, gitu cara nyelesainnya. Jadi nggak perlu berlama-lama. Dan insya Allah mandat rezekinya langsung datang ya Bu Febri ya. Karena langsung positif thinking ya. Gitu caranya. Iya, kadang kita tuh mengasihani diri kita sendiri. Kita merasa kita korban. Itu yang membuat kita lemah. Kayak baterai kita udah jadi turun semua karena kita mengasihani diri sendiri. Begitu malang diriku, begitu malang nasibku. Lupa ternyata Allah itu tidak pernah menciptakan manusia itu tidak beserta dengan kelebihan. Jadi saya kadang memandang ke sekitar. Coba pandang ke sekitar. Ibu itu diberi Allah apa yang orang lain nggak punya. Mungkin anak ibu nggak punya, tapi ibu mendapatkan suami yang penyayang. Penyayang luar biasa, memperlakukan ibu bagai ratu. Walaupun ibu nggak dikasih anak. Atau ternyata suami nggak begitu. Ibu dikasih mertua. Ayo, jadi saya itu suka, nggak mungkin Allah itu berat sebelah ya, tidak memberi kita sesuatu tapi tidak memberi yang lain. Pasti Allah memberi yang lain. Coba pandang lagi sekitar. Oh, ternyata walaupun saya tidak dikasih keturunan, ternyata Allah itu memberi saya mertua yang penyayang, atau saya memberi saudara. Coba ibu pandang. Maka itulah yang ibu fokusnya kepada apa yang telah Allah berikan. Bersyukur, menikmati. Ya Allah, dia tidak memiliki ini. Walaupun aku nggak dapat di sini, Allah melebihkan kita di bagian yang lain.
Tidak mungkin hari ini ada nggak yang hanya diberi Allah kekurangan, tapi Allah tidak melebihkan di sisi lain. Pasti dari sisi lain, teman-teman memiliki kelebihan yang orang lain tidak punya. Itulah makanya Allah disebut Allah Maha Adil. Ya, Allah tidak pernah pilih kasih. Allah adil kepada kita. Hanya kacamata adil Allah dengan kacamata manusia itu berbeda. Jadi kita temukan di mana keadilan Allah kepadaku. Jangan kita menangisi yang tidak punya, tapi kita bersyukurlah kepada yang kita punya. Itu ya bundaku sayang. Mantap. Intinya jangan mudah menyerah. Allah itu tak pernah terlambat menolong umatnya. Bersabar dan miliki iman yang kuat. Nih Bu Febri nih lagi baru pulang umroh, lagi kenceng-kencengnya sinyal keimanannya. Nah tadi kan Bu Febri bilang, Masya Allah, Masya Allah. Bu Febri tadi menyampaikan udah 20%. Sebelum 20% habis, doanya Ibu kan belum dipanjatkan nih. Sayang banget nih biar kita dengar ya. Dan insya Allah Ibu doanya yang sungguh-sungguh Bu ya, pakai air mata buat kita semua yang di sini. Aduh, saya gak bisa. Iya, karena berat gini, banget nih doa permintaannya. Ibu diijabah, insya Allah karena Allah. fadilahnya memang seperti itu ya. Orang pulang umroh 40 hari masih diijabah doanya oleh Allah dan diaminkan oleh para malaikat ya. Ada 40.000 malaikat mengaminkan doa-doa kita. Mari teman-teman ya, kita mengangkatkan tangan, berdoa. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bunda Febri. Masya Allah, ini berat banget ini tugasnya Bunda Malina. Ini saya diminta berdoa. Masya Allah. Doa apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman semua, mari kita fokuskan, kita hadirkan Allah malam hari ini. Kita memohon bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami berkumpul bersama ya Allah sebagai hamba Engkau ya Allah. Hadir sahabat-sahabat kami memohon ya Allah, pertama kali ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa yang tidak kami sengaja atau tidak kami sengaja. Mungkin lisan kami ya Allah pernah berucap, mungkin lisan kami pernah menggores hati leader kami. Mungkin lisan kami pernah menggores hati sahabat kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jika hati kami juga pernah berprasangka kepada leader, berprasangka kepada mitra kami, sehingga ini menimbulkan pertikaian, menimbulkan prasangka buruk di antara kami. Ya Allah, siramilah kasih sayang di antara kami semua. Kami ingin mencari rezeki di sini, rezeki yang Engkau ridhoi, rezeki yang Engkau berkahi. Jika ada ya Allah, dosa kami sebelumnya ya Allah, yang membuat Engkau tidak ridho, dosa kami yang membuat Engkau marah. Kami adalah manusia biasa yang bisa hilang. Maka ya Allah, ampunilah kami. Kami ingin mencari nafkah di sini dengan muamalah yang baik. Ingin harta kami Engkau berkahi. Ingin harta kami yang kami bawa pulang ini ya Allah bisa dinikmati oleh keluarga kami, bisa membawa kami ke tanah suci Mekah, bisa membawa kami untuk bersedekah. Tapi tentunya semua itu ya Allah dengan ridho Engkau. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami bagaikan buih di lautan. Tetapi kami paham bahwa ampunan Engkau seluas samudra. Dosa kami bagai pasir ya Allah.
tidak bisa kami sebut satu persatu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Maka malam hari ini, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari para penyakit-penyakit hati, penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit hasad, penyakit ria. Kadang kami punya pikiran buruk, ya Allah. Kadang kami juga melalaikan Engkau dalam praktek kami sehari-hari. Kami lupa, ya Allah, bahwa ada Engkau yang selalu mengawasi kami dalam setiap perjalanan bisnis kami. Kadang kami dikuasai emosi, ya Allah. Emosi mengejar nafsu materi, ingin cepat closing. Tapi kami lupa, ya Allah. Lupa akan ajaran Engkau, ya Allah. Lupa membawa nama Engkau dalam setiap transaksi kami. Maka ya Allah, hari ini peliharalah kami, ya Allah. Peliharalah setiap langkah kami dalam kami berjualan. Di mana tujuan kami tidak jauh daripada membesarkan Engkau, menjalani hamba yang meraih rezeki dengan cara yang Engkau ridhoi. Sehingga apapun rezeki kami nanti, ya Allah, bisa kami persembahkan dengan bangga. Kami bisa bersujud di Masjidil Haram dengan rezeki ini, ya Allah. Kami bisa membawa pasangan kami, anak kami, ibu kami, semua bersujud di Baitullah. Bisa tawaf di Baitullah. Dan Engkau ridho, ya Allah, dengan rezeki itu. Rezeki yang halal, walaupun rezeki itu, ya Allah, mungkin bagi sebagian orang tidaklah besar, tetapi kami tahu Engkau Maha Besar, ya Allah. Tidak ada yang susah untuk Engkau. Engkau Zat Maha Kaya. Engkau Zat Maha Pengampun. Maka ya Allah, hari ini ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami. Sehingga kami semua bisa menjalani usaha kami, bisnis kami dengan indah, dengan nyaman. Dan pada saatnya nanti kami akan kembali dengan tersenyum dan Engkau bangga kepada kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Barakallahu fikum, ya Allah, ya Tuhanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini banyak teman-teman kita yang meneteskan air matanya, Bunda Febri. Insya Allah dengan melunaknya hati kita semua, teman-teman, lahirlah semangat yang luar biasa, ya. Terima kasih Bunda Febri. Insya Allah apa yang sudah Bunda Febri lakukan kepada kami malam hari ini menggugah hati kami, membuat kami semakin bersemangat, akan menjadi amal jariahnya Bunda Febri yang luar biasa. Ya, hanya Allah yang dapat membalas kebaikannya Bunda Febri. Dan insya Allah kita teman-teman semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini, kelak pada saat nanti di hari kebangkitan, kita akan berkumpul bersama di surganya Allah, di akhiratnya Allah. Karena kita berkumpul di sini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita berkumpul di sini untuk memuliakan, membahagiakan keluarga kita, dan memuliakan, membahagiakan orang-orang yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Jangan menyerah saudaraku, karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan teman-teman juga kita punya Mas Ipo, kita punya Bu Ayu, teman-teman punya leader-leader ya, yang siap membimbing teman-teman sekalian. Ada Bunda Febri, ada Mbak Belina, ada Bu Rusmini, ada Bu Teni, ada Bu Sulis, ada Bunda Indri, dan banyak lagi leader-leader yang tidak bisa saya sebutkan di dalam ruangan Zoom ini ya. Insya Allah teman-teman semua mulai dari detik ini sampai ke depannya ya, menjadi resolusi 2022 ya, grow ribuan %. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. RO-nya juga Amin. bisa ribuan %. Baiklah teman-teman sekalian, ini saya mute all dulu biar bisa mengucapkan terima kasih kepada Bunda Febri. Acara malam ini berakhir, teman-teman. Nanti insya Allah kita akan mengadakan lagi acara dengan narasumber yang berbeda. Insya Allah saya ingin mengundang Bu Teni ya, yang selalu berapi-api ya, menggelegar ya, bagaimana ilmu penjualanan beliau yang alhamdulillah tiap bulannya
luar biasa ya. Dengan hanya 3 leader saja, tapi pencapaiannya Masya Allah luar biasa. Apa sih yang mereka lakukan? Bersiap ya teman-teman sekalian. Oke, begitu saja dari kami semua, dari Bunda Febri, dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Febri. Terima kasih Bunda Febri dan Bunda Febri. Terima kasih Bunda Febri, Semua. Mbak Belina. Terima kasih Mbak Belina. Terima kasih Bunda Febri. Terima kasih semua. Masya Allah. Terima kasih Mbak Belina, semuanya Mbak teman-teman. Belina. Dadah.